Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa A24121069. Saya salah satu mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika. Jadi video kali ini membahas tentang tujuan percobaan, yang isinya itu ada 4 bahasan, yaitu 1. Cara menggunakan jangka sorong, neraca Ohaus, dan mikrometer sekrup. 2. Pengertian angka berarti. 3. Kesalahan yang sering terjadi pada pengukuran dengan menggunakan alat ukur dasar. Dan 4. Jelaskan bagaimana cara menyatakan ketidakpastian pada sebuah pengukuran tunggal dan berulang. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan jangka sorong. Jadi jangka sorong itu mempunyai bagian-bagian tertentu. Bisa dilihat dari gambar berikut. Ya. Jadi pertama, rahang dalam. Terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Fungsinya itu untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah. Seperti gambar berikut ini. Kedua, rahang luar. Terdiri dari 2 rahang juga, yaitu geser dan tetap. Fungsinya itu untuk mengukur bagian luar seperti diameter, lebar, atau panjang benda. Ketiga, tangkai ukur kedalaman. Fungsinya itu untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. 4. Skala utama. Fungsinya itu untuk menyatakan hasil ukuran utama. Biasanya dinyatakan dalam satuan cm atau inci. Umumnya panjang skala utama 15 sampai 17 cm. 5. Skala nonius. Fungsinya untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter atau inci. 6. Baut pengunci. Fungsinya untuk menahan rahang pada tempatnya agar objek bisa ditahan atau tidak terlepas dan skala tidak bergeser saat akan mengukur. Nah, jadi cara menggunakan jangka sorong itu, pertama, cek dulu dan pastikan waktu kedua rahang tertutup. Skala menggunakan angka 0. Tujuannya supaya tidak ada kesalahan pengukuran yang biasa disebut dengan zero error. Kedua, kendurkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan sampai benda yang ingin diukur bisa pas ditempatkan di antara 2 rahang tetap dan digeser. Ketiga, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Pastikan juga posisinya sudah sesuai ya. Keempat, tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur. Lalu putar baut pengunci sampai terdengar suara klik. 5. Baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini juga memiliki beberapa bagian yang memiliki fungsi yang berbeda. Pertama, tempat beban. Digunakan untuk peletakan benda yang akan diukur. 2. Tombol kalibrasi. Berfungsi untuk mengalibrasi neraca ketika neraca tidak digunakan untuk mengukur. Ketiga, lengan neraca. Lengan ini berfungsi untuk meletakkan anting atau pemberat pada neraca. 4. Anting atau pemberat yang diletakkan pada masing-masing lengan dan dapat digeser-geser, berfungsi sebagai penunjuk hasil pengukuran. Dan kelima, titik nol atau garis kesetimbangan, berfungsi untuk menentukan titik kesetimbangan. Cara menggunakan neraca Ohaus. 1. Putar sekrup yang berada di bagian atas piringan neraca ke kiri kanan ke kiri. Posisi 2 garis pada neraca sejajar. Hal ini dilakukan untuk mengalibrasi neraca yang akan digunakan untuk menimbang. Kedua, letakkan benda yang akan diukur masanya pada tempat beban dalam neraca. Ketiga, geser skala mulai dari yang skala besar jika panahnya sudah berada di titik setimbang 0, bergantian ke skala kecil. 4. Jika 2 garis sejajar dalam neraca sudah seimbang, maka hasil pengukuran sudah dapat dibaca. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup juga mempunyai bagian-bagian tertentu, yaitu 1. Mikrometer frame, dan kedua anvil, ketiga spindle, 4. Sleeve, kelima timbel, keenam ratchet knob, ke-7 lock, 8 skala utama, 9 skala nonius, 10 komponen tambahan. Ya,
Jadi cara menggunakan mikrometer sekrup itu, pertama letakkan objek yang akan diukur di antara anvil dan spindel. Kedua, putar timbal dan ratchet hingga objek terjepit oleh anvil dan spindel. Ketiga, putar pengunci pada lock nut agar pemutar tidak bergerak lagi. Dan keempat, baca hasil pengukuran pada skala utama dan skala nonius. Ya, jadi pembahasan kedua itu pengertian angka berarti. Angka berarti adalah angka-angka yang menentukan logaritma desimal pada suatu bilangan. Kriteria dasar dari angka bermakna ialah angka yang menyatakan suatu bilangan mulai dari angka pertama di kiri tanda koma desimal yang bukan 0 sampai dengan angka terakhir di kanan desimal yang bukan 0. Angka berarti menunjukkan jumlah digit angka yang akan dilaporkan pada hasil akhir pengukuran. Angka berarti berkaitan dengan KTP relatif dalam persen. Semakin kecil KTP relatif, maka semakin tinggi mutu pengukuran atau semakin tinggi ketelitian hasil pengukuran yang dilakukan. Aturan praktis yang menghubungkan antara KTP relatif dan angka berarti adalah sebagai berikut. Angka berarti sama dengan 1 kurang log dalam kurung KTP relatif. Ya, lanjut ke pembahasan ketiga itu kesalahan yang sering terjadi pada pengukuran dengan menggunakan alat ukur dasar. Yang pertama itu kesalahan alat ukur. Penyebabnya itu karena usia alat. Yang kedua itu kesalahan manusia. Penyebabnya itu juga bisa karena kurang konsentrasi, salah penggunaan atau ketidakmampuan menggunakan alat. Yang ketiga itu kesalahan alami. Karena faktor alam yang kondisinya tidak menentu, bisa karena perubahan suhu, cuaca, dan faktor alam lainnya. 4. Kesalahan hitung. Kesalahan hitung terjadi karena kesalahan dalam proses analisis di dalamnya, bisa berupa salah dalam penulisan angka penting, pembulatan, atau perhitungan-hitungan dasar. Ya, pembahasan selanjutnya itu yang terakhir, jelaskan bagaimana cara menyatakan ketidakpastian pada sebuah pengukuran tunggal dan berulang. Pada pengukuran tunggal, nilai ketidakpastiannya delta X disebut ketidakpastian mutlak. Makin kecil ketidakpastian mutlak yang dicapai pada pengukuran tunggal, maka hasil pengukurannya pun makin mendekati kebenaran. Nilai ketidakpastian tersebut juga menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan pada laporan hasil pengukuran. Nah, bagaimana cara menentukan banyaknya angka pada pengukuran berulang? Cara menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan pada pengukuran berulang adalah dengan mencari ketidakpastian relatif pengukuran berulang tersebut. Ketidakpastian relatif dalam ditentukan dengan membagi ketidakpastian pengukuran dengan nilai rata-rata pengukuran. Ya baik, itulah tadi 4 pembahasan yang saya bawakan yang dimentori oleh Kak Alan Roynaldo Ture dan dikoordinator oleh Kak Sebrina Febrilia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.